apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Komisi 6 DPR RI telah melaksanakan pembicaraan tingkat pertama dengan melakukan pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bersama wakil pemerintah yang ditugaskan. Pembicaraan tingkat pertama tersebut berlangsung secara kritis dan mendalam. Akhirnya, melalui rapat kerja yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2025, fraksi-fraksi di Komisi 6 DPR RI bersama-sama dengan pemerintah menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang BUMN. Nggak ada yang bisa nggak diaudit di negeri ini. Ada orang bilang katanya tuh kekayaan negara yang dipisahkan. Kan udah ada keputusan MK juga, kekayaan negara yang dipisahkan juga itu harus diaudit. Ya, pembuat undang-undang ini kemarin ini kayaknya buru-buru, nggak paham juga mereka yang namanya yang disebut sebagai good governance. Selamat malam. Revisi Undang-Undang BUMN berujung kegaduhan. Sejumlah kalangan menuding regulasi hasil revisi ini berpotensi membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Kecurigaan ini beralasan karena ada pasal yang menyatakan organ, pegawai badan, anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Sementara Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Muncul kekhawatiran Undang-Undang BUMN hasil revisi membuat Komisi Anti Rasuah tak bisa menyentuh pelaku tindak pidana korupsi di tubuh perusahaan plat merah ini. Benarkah demikian? Inilah satu meja The Forum. Undang-undang direvisi, BUMN leluasa korupsi dalam tanda tanya. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang. Namun, revisi ini menuai kontroversi karena ada pasal-pasal di UU Nomor 1 Tahun 2025 ini yang mengesankan jajaran direksi BUMN tak lagi diusut jika melakukan tindak pidana korupsi. Alasannya, karena mereka bukan penyelenggara negara. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, Undang-Undang BUMN tak jadi penghalang dalam proses pemberantasan korupsi. Kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah. Kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum bukan penyelenggara ya korupsi ya korupsi. Nggak ada hubungannya. Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara. Itu kan jelas. Kalau korupsi jelas. Yang sedang justru saya dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinisi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, KPK akan mengkaji Undang-Undang BUMN dalam penindakan hukum terkait dengan praktik korupsi di BUMN. KPK juga akan memberikan masukan pada pemerintah guna menutup celah korupsi dan kebocoran anggaran. Kenapa saya sampaikan perlu kajian? Tentu ini pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto kan menginginkan yang pertama meminimalisir atau menghilangkan adanya kebocoran anggaran. KPK tentu akan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Bapak Prabowo Subianto. Mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu diperbaiki. Tentunya hal ini menjadi salah satu concern KPK ya, termasuk salah satunya Undang-Undang BUMN. Mantan Komisioner KPK Saud Situmorang menyebut, adalah hal yang wajar jika dengan disahkannya UU BUMN ini menimbulkan kekhawatiran soal pemberantasan korupsi oleh lembaga anti rasuah. Selain itu, Saud menilai bahwa Undang-Undang BUMN ini sangat bertentangan dengan undang-undang lainnya.
Ya itu pasti, dan itu sangat bertentangan dengan undang-undang yang ada lainnya, undang-undang keuangan negara, undang-undang KPK, terus kemudian kalau kita bicara pasal 2, pasal 3 yang sering selama ini dihindari oleh penyelenggara negara, yang menyangkut kerugian negara dan seterusnya. Intinya adalah kalau kita bicara manajemen, kan di situ disebutkan salah satu tujuannya ini kan membuat mereka efisien. Anda kalau bicara efisiensi itu, kalau bahasanya 45 itu, undang-undang 45 itu bicara keadilan, kemanfaatan, bicara kepastian dan seterusnya. Jadi makanya dari awal ini orang sudah banyak hopeless yang melihat undang-undang ini, karena dari awal tuh banyak masalah di dalamnya gitu. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang masih menggerogoti bangsa ini. Semua kebijakan dan aturan perundang-undangan seharusnya memiliki semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi, bukan malah berpotensi memberi celah terjadi tindak pidana korupsi. Selain itu, semua warga negara idealnya sama, kedudukannya di depan hukum, tak ada diskriminasi, apalagi jika ia melakukan tindak pidana korupsi. Undang-undang direvisi, BUMN leluasa korupsi dalam tanda tanya itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Malam Bang Arya. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Nasdem Asep Wahyu Wijaya. Malam Bang Asep. Kemudian ada mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Malam Bang Saud. Ada pegiat anti korupsi Sudirman Said. Malam Mas Dirman. Malam. Dan ada pemohon uji materi Undang-Undang BUMN, Abu Rizal Biladina. Malam, Mas Rizal. Bang Arya, pertanyaan saya dulu. Betul nggak sih revisi Undang-Undang BUMN ini untuk menciptakan suasana di mana direksi dan pejabat BUMN itu kebal hukum terhadap isu korupsi? Nah ini yang sebenarnya kita lihat ada pemelesetan. Pemelesetan? Iya. Oke. Ini namanya mencuri di mana-mana ditangkap. Oke. Mana mungkin nggak ditangkap? Oke. Korupsi, nyuri, ya ditangkap. Jadi sama saja. Apakah di perusahaan swasta tidak ada korupsi? Ada, namanya fraud. Semua di mana-mana fraud gitu. Ada ditangkap. Jadi sama aja dengan di BUMN. Kalau ada yang korupsi ditangkap. Jadi kalau dikatakan bahwa korupsi jadi di BUMN bebas, itu terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa. Itu terlalu luar biasa pemelesetannya. Pertanyaannya gini Bang Arya, kenapa status penyelenggara negara dari direksi BUMN itu harus dihilangkan, bukan penyelenggara negara sekarang? Gini, sejak awal undang-undang itu BUMN sejak dulu udah memisahkan antara kekayaan BUMN sebagai entitas korporasi dengan kekayaan negara. Udah terpisah ini. Itu satu. Yang kedua ya. Apakah kerugian BUMN menjadi kerugian negara? Tapi pertanyaannya kenapa harus dihilangkan status penyelenggara negaranya? Penyelenggara negara adalah kalau dia merugikan negara, keuangan negara itu namanya penyelenggara negara. Tapi kalau dia, apakah BUMN kalau rugi merugikan negara? Misalnya BUMN ini misalnya membuat kerugian misalnya ya. Apakah negara yang bayar ruginya? Apakah kalau ada sesuatu, apakah negara APBN akan membayar? Kalau misalnya ada kejadian kerugian akibat seseorang penyelenggara di BUMN nih, ya. Kemudian apakah negara yang bayar pakai APBN? Enggak. Uang korporasinya. Baik. Jadi sama seperti di perusahaan swasta. Ketika dia, apakah uang pemegang saham, pemilik sahamnya yang megang? Enggak. Baik. Itu kan sama dengan di perusahaan swasta. Jadi ini sebenarnya sama saja. Oke, baik. Karena terpisah. Kang Asep. Siap. Anda ikut membahas undang-undang itu? Iya. Oke, pertanyaan saya adalah, kalau dulu direksi BUMN itu dikonstruksikan sebagai penyelenggara negara, kenapa sekarang dihilangkan?
Sebetulnya tidak ada presiden yang langsung seperti itu, Mas. Jadi secara substansi, Mas Budiman, saya kira, pertama pendekatan korporasi ini berbeda dengan pendekatan birokrasi. Itu Enggak, pertanyaan saya dulu. Kalau dulu dikonstruksikan sebagai penyelenggara negara, kenapa sekarang dinyatakan bukan penyelenggara negara? Tidak ada penegasan begitu, saya kira. Undang-undangnya seperti apa, gitu ya. Gitu. Tapi secara legalisasi dikatakan begitu. Ini begini. Ini gambar besarnya begini. Kondisi hari ini tidak sesederhana kemarin, kira-kira begitu. Artinya ada perubahan politik hukum? Iya, jadi begini, kita memerlukan satu entitas usaha, produk negara yang bisa lebih agile menghadapi tantangan. Kira-kira begitu kan, itu satu dulu Mas, ya kan? Oke. Satu. Apakah sekarang dengan konstruksi bahwa direksi komisaris bukan penyelenggara negara, berarti direksi komisaris itu tidak harus melaporkan laporan kekayaan kepada KPK? Bisa jadi begitu kenanya. Kok bisa jadi? Iya. Jadi pastinya gimana? Bukan, karena kan tidak termasuk lagi tidak harus melakukan LHKPN. Kok gitu tidak kan? harus? Kenapa tidak harus? Karena bukan penyelenggara negara. Kenapa bukan penyelenggara negara? Nah, karena mereka sudah dilepaskan dari sistem pemerintahan di birokrasi negara, Mas. Gitu, Mas. Itu poinnya ya. Jadi mereka mengelola sebuah sistem, sebuah entitas yang berbeda dengan birokrasi dan pemerintahan. Mereka punya tugas yang khusus, yang menurut lebih agile, lebih taktis, lebih cepat. Kira begitu. Nah, soal kemudian pertanggungjawabannya tadi seperti kata Mas Arya, kan tidak harus semua lapor pada atasan. Mereka harus lapor juga ketika ada Mandiri TBK, BNI TBK kepada pemegang saham. Bagaimana mungkin kemudian entitas itu diberlakukan dengan cara-cara yang sangat birokratis. Saya kira ini penting juga secara substansi. Baik, Saud Situmorang, mantan komisioner KPK. Kenapa Anda lihat dan bahayanya apa ketika direksi BUMN itu sekarang dikonstruksikan bukan penyelenggara negara? Ya, saya pikir pertanyaannya segera dijawab ya. Ini pertanyaannya ini kan revisi ini bagaimana korupsi? Kalau saya bilang resikonya semakin tinggi. Resikonya semakin tinggi. Karena gini, kalau kita bicara bisnis, tadi kan bicara bisnis, Arya bicara bisnis, Asep bicara bisnis. Bisnis itu kan yang penting itu kan disebutnya GRC, governance, how to govern, oke. Ya, ada audit di situ, ada BPK di situ di Undang-Undang Dasar 45. Terus kemudian setelah kita bicara governance baru bicara risk. Yang disampaikan oleh Asep dan Arya tadi itu risikonya semakin tinggi karena nggak jelas orang ini pegawai penyelenggara negara atau tidak. Pada bagian lain sudah jelas kalau Anda bicara uang negara, bahkan huruf N di BUMN itu negara. Negara? Iya. Jadi Badan kalau Anda usaha milik negara? Yes, kalau nggak bisa diaudit saya nggak ngerti. Ya kan? Makanya kan tadi pagi kita lihat Bill Gates tuh kayak ketawa-ketawa aja tuh dia baca. Dia mau diajak bisnis tapi ketidakpastiannya tinggi. Jadi governance, risk, baru bicara compliant. Resiko compliant patuh terhadap undang-undang itu sangat tinggi. Jadi sebabnya teman-teman mengatakan judicial review itu kalau MK-nya, logika, nalar, argumentasinya tinggi, ini ditolak ini undang-undang pasti. Terlebih di pasal-pasal yang menjelaskan bahwa mereka bukan penyelenggara negara lagi. Uang negara ini Pak, ini bukan uang nenek moyang kita gitu loh. Jadi praktis dia harus diaudit. Sedangkan di Emang sekarang nggak bisa diaudit? Pasal 21 itu di BPK tidak menunjukkan ada peran di situ. Oke, silakan Bung Arya jawab. Gini, apakah di swasta tidak ada audit? Enggak, ini ngomong BUMN ya? Iya, saya itu sama perusahaan. Apakah di swasta nggak ada audit? Apakah di swasta tidak ada korupsi? Apakah di swasta kalau tidak ada KPK masuk, apakah di swasta tidak bisa ditangkap orang yang korupsi? Apakah di swasta tidak ada fraud? Banyak sekali perusahaan swasta yang terkena fraud ditangkap juga. Oke. Apakah nggak bisa? Itu kan saya rasa Bang Saud konyol kalau mengatakan bahwa perusahaan itu kalau bukan pejabat negara maka akan bisa korupsi. Di swasta terjadi. Ada audit, memang kita di BUMN nggak ada audit. Ada audit. Bahkan auditor di BUMN adalah audit. Sudah baca Undang-Undang 1 2025 itu isinya tentang audit. Gini. Apa tentang audit? Coba jelaskan. Sebentar audit dulu. apa isinya? Sebentar dulu. Enggak, tentang audit apa dia bilang? Sebentar dulu. Saya belum selesai ngomong. Enggak, supaya lu spesifik. Saya bisa ngomong. Karena kita bicara tetap governance, risk, dan compliance. Emang swasta tidak bisa government? Oh ya. Ya bisa. Artinya BUMN juga bisa government tanpa harus ada BPK. Saya bilang itu misalnya. Ya. Audit, apakah Anda kira semua auditor yang ada di Indonesia ini yang terkenal bignya auditor itu? Kalau menurut Arya yang dimaksud dengan governance itu apa paling depannya? Kalau menurut saya
paling depannya transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan pemberantasan korupsi. Ini nggak ada di undang-undang ini. Nah, apakah tidak ada? Dari tidak tiga ada. hal itu, governance Berarti tadi itu, Bang Saud transparansi, mengatakan di akuntabel, semua bebas konflik perusahaan kepentingan, swasta, semua itu perusahaan beresiko. swasta itu tidak government. Dengan pernyataan Bang Saud bahwa semua perusahaan swasta itu tidak government. Berarti Kompas TV itu tidak government. Oke, Nggak baik. bisa Coba. seakan-akan mengatakan. Itu saya katakan kembali lagi, Nggak, governance bahwa- itu transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan. Emang tidak ada. Dengan undang-undang ini, Gini, transparannya menjadi kacau, akuntabelnya kacau, bebas konflik kepentingan menjadi kacau. Anda bagaimana menjelaskan Gini, tidak bebas saya- konflik saya- kepentingan? saya contoh. Mantan presidennya ada di situ. Saya contoh sederhana. Nggak bisa. Apakah di swasta? Anda bicara governance harus bicara Aduh. transparan, akuntabel, Bentar, bebas konflik kepentingan, saya ngomong. anti korupsi. Itu Nggak bisa. 4 hal Abang, yang Anda harus pegang. Sabar. Enggak, bukan soal sabar. Nggak. Ini masalah Saya depan mau republik. jelasin. Saya mau jelasin. Apakah di swasta tidak transparan? Oke, Bro, enggak, kita bicara negara, Ya, bro. iya, saya ngomong perusahaan, saya ngomong korporasi. Kita bicara uang negara. Nggak, gini, kita ngomong, emang di swasta tidak ada uang? Oke ya, Jadi jadi gini, Bang gini, Bang, Arya, cepat. Bang Saud, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Pertanyaan adalah kenapa sih mahasiswa harus melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi kalau memang ada dispute dan nggak ada problem? Jawabannya setelah jeda berikut ini.